Lalu apa makna politis di balik safari Ketua Umum dan elit parpol menyambangi Menhan Syafri Syamsuddin dalam sepekan terakhir? Apakah ini sinyal keran komunikasi Nasdem dan PKS tidak lancar dengan istana? Kami akan bahas bersama Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, bergabung juga bersama kami Ketua Great Institute Syahganda Nainggolan dan analis politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selalu. Sampai ada pandangan bahwa ini komunikasi menegaskan posisi Pak Syafri sebagai pembawa pesan, messenger of President Prabowo Subianto nih, Pak Sugeng. Apakah benar kemudian pandangan kayaknya ini komunikasi antara Nasdem dengan Istana nggak lancar nih? Iya, bisa saja lah orang menginterpretasikan, dan itu di zaman sekarang saya kira interpretasi itu sah adanya. Tetapi bahwa apa yang ada, komunikasi kami lancar sekali, sebagaimana baik melalui di legislatif maupun dan juga seperti disebut misalnya salah satu tokoh yang juga membawa messenger dari Presiden adalah misalnya Pak Dasko. Kami komunikasi sangat intens dengan beliaunya, memang terlebih khusus menyangkut aspek-aspek di parlemen ya, karena kami Nasdem, sekali lagi Nasdem ini adalah koalisi pemerintahan Prabowo Gibran ini, tetapi karena kami tetap mempertahankan istilahnya tahu diri, maka kita tidak mengambil eksekutif karena itu adalah secara etis dan moral kita tidak punya hak moral untuk masuk kabinet. Karena apa? Karena kami dulu mencalonkan Pak Anies ya, sementara kita yang berhak itu memang adalah partai-partai yang mencalonkan Pak Prabowo Gibran, dan faktanya hari ini demikian. Jadi meskipun kami tidak masuk eksekutif, tetap kami sebagaimana juga ditekankan berkali-kali oleh Pak Surya, komitmen betul bagaimana pemerintahan ini untuk sukses, karena kami ada di dalamnya, dalam tanda kutip. Memang ini agak orang sering menginterpretasikan salah seolah-olah kami di luar atau kami oposisi. Tidak, kami ini ada di dalam konteks, meskipun tidak di dalam pengertian eksekutif. Kami berkali-kali bahkan juga ada forum, misalnya partai-partai politik diundang, Pak Surya seperti yang terakhir yang lalu juga hadir di istana. Sebelumnya kebetulan misalnya pas Pak Surya tidak ada di Jakarta, yang mewakili misalnya bisa Pak Victor, bisa juga Wakil Ketua Umum, kalau ada dalam forum-forum pertemuan partai-partai pendukung pemerintah ini. Jadi kami pertegas kembali bahwa kita ini tidak di luar dalam konteks oposisi atau orang yang menyebut penyeimbang dan sebagainya. Hanya saja kami memang tidak mengambil jatah eksekutif karena memang tidak punya hak moral kami ini. Tidak, secara etik kita ini sekali lagi tidak punya secara etis kita tetap pertahankan itu. Baik, maka Bang kita Ganda, memberi kesempatan yang partai-partai yang kalau Anda melihatnya Bang Ganda, apakah ada keran komunikasi yang mampet nih antara Nasdem dan Istana sehingga komunikasi harus dijalankan lewat Pak Syafri yang orang kenal sebagai orang dekat, orang kepercayaan Pak Presiden Prabowo? Saya pikir bukan mampet ya, saya pikir ditingkatkan, saya pikir. Jadi menjelang 1 tahun Presiden Prabowo ini kan kita sudah melihat dalam waktu yang sangat singkat, 3 September dan kemarin 3 hari sebelum Pak Surya Paloh ketemu Syafri Syamsuddin, Pak Presiden kita kan ketemu dengan Trump, sebelumnya ketemu Xi Jinping. Artinya dia telah melakukan politik global yang sangat luar biasa, sehingga dia butuh dukungan yang lebih konkret dan lebih kuat di Indonesia sendiri. Ya, selama ini kan kita melihat bahwa koalisi lama yang koalisi Kim itu ya gasnya, turbinnya kurang gede. Nah sementara Nasdem dan PKS meskipun diajak koalisi, mereka kurang diberikan penghormatan ya. Kalau tadi Mas Sugeng bilang moral politik, secara moral tidak berhak untuk mendapatkan menteri dan lain-lain, justru sekarang saatnya mungkin menurut saya ya itu secara hak politiknya harus diberikan. Jadi itu Nasdem dan PKS itu harus minimal dapat 3 menteri juga, ya agar apa? Agar koalisinya itu bisa menyongsong ya kebesaran Indonesia yang akan dibawa oleh Presiden. Ya itu. Nah itu jadi saya melihat bahwa ya itu satu adalah langkah yang sangat luar biasa dari Presiden untuk
persatuan dan ini yang kedua, ini yang penting adalah bahwa selama ini Pak Sapri itu dianggap bertanggung jawab dalam isu-isu militerisme, ya, kemudian untuk buat undang-undang darurat militer dan lain-lain. Nah, dengan penugasan ini oleh Presiden itu memperlihatkan bahwa isu dia sebagai tentara yang pro demokrasi dan sipil, dengan dia menjalin kerjasama dengan kekuatan sipil yaitu partai-partai, ini menunjukkan bahwa arah demokrasi kita di era ke depan semakin baik. Oke, Mas Toto, kalau melihat tujuan komunikasi antara Nasdem dan PKS ini adalah ke Pak Syafri, kalau Anda membacanya secara politik, apa sebetulnya kebutuhan dua partai ini sampai ketemu dengan Pak Syafri? Jawabannya sebenarnya Mas Tifal harus dimulai dengan terlebih dahulu kita bertanya, mungkin nanti Mas Sugeng bisa menjawab ya. Apakah undangannya datang dari Pak Syafri atau inisiatif dari Pak Surya Paloh dengan teman-teman PKS? Karena maknanya akan berbeda. Pertanyaan Mas Tifal tadi mungkin akan menjadi valid. Seakan-akan ada komunikasi yang tertutup atau kemudian macet, sehingga Nasdem dan PKS merasa kemudian harus mendekati orang dekatnya Pak Prabowo. Gak cukup dengan Dasko nih, karena Dasko ternyata misalnya hanya menguasai wilayah legislatif, lalu kemudian masuklah ke orang terdekat Pak Prabowo yang lain, namanya Syafri Samsudin. Tapi kalau ternyata ini berasal dari inisiatif Pak Syafri, maknanya akan berbeda, Mas Tifal. Artinya mungkin akan lebih bisa mengarah kepada ini adalah inisiatif dari kedua kemungkinan ya. Yang pertama inisiatif dari Pak Prabowo untuk tadi istilahnya meningkatkan keeratan hubungan komunikasi dari partai-partai pendukungnya, termasuk kepada dua partai yang selama ini dianggap masih di wilayah abu-abu. Dalam konteks ini kan menyatakan sudah mendukung, tapi kan memang historinya mereka bukan partai pendukung Pak Prabowo dengan Mas Gibran dalam konteks kampanye. Nah, tinggal pertanyaannya apakah kemudian upaya Pak Prabowo mempererat ini akan berbuah pada hadiah menteri atau tidak? Itu pertanyaannya. Yang kedua, kalau kita lihat bisa juga berspekulasi, jangan-jangan inisiatif bukan Pak Prabowo, tapi dari Pak Syafri sendiri. Tujuannya apa? Ya tujuannya bisa jadi pasca kerusuhan kemarin kita tahu Pak Syafri, saya tidak bisa menyebutkan apakah secara informal atau formal, tapi terlihat memegang peranan sentral dalam pemeliharaan keamanan. Nah, kalau begitu, kalau begitu jawab pertanyaannya sekarang. Ketemu Pak Surya Paloh, tanggal 15 ketemu PKS, tanggal 14-nya itu rapat terbatas 5 orang menteri ya di rumah Prabowo, Kertanegara, itu kan Sapri di sebelah Pak Prabowo. Jadi pasti sudah dilaporkan itu. Nah, saya akan kasih kesempatan Pak Sugeng menjawab. Siapa inisiator pertemuannya ini? Apakah datang dari partai atau dari Pak Menhan? Jawabnya nanti kita jeda dulu. Kita jeda sebentar. Kami akan segera kembali. Jadi Pak Sugeng, inisiator pertemuan itu dari partai atau dari Pak Syafri? Nanti kita diskusikan. Nah, lanjut lagi deh. Saya tanya lagi Pak Sugeng, ini inisiator pertemuan kemarin itu dari partai atau dari Pak Syafri? Resiprokal sifatnya. Jadi ini sudah mulai nih, maaf. Udah mulai ini. Oh, sudah mulai. Jadi resiprokal sifatnya. Ada seorang staf khusus di Menhan, kebetulan kenal baik sama Pak Surya, suatu ketika berkomunikasi dan sebagainya, lantas saling menyapa apa kabarnya ini dan sebagainya, lantas ada menyarankan kalau gitu bisa ketemu, ya disebutlah bisa ketemu Bang Surya, dengan senang hati dan disampaikan, dan itulah terjadi begitulah ya. Semula kami mengira, Pak Surya mengira pertemuan sifatnya informal gitu, tapi dengan segala hormat kita diberi kehormatan yang luar biasa. Ketika Pak Surya datang itu disambut dengan sangat-sangat terhormat, dengan bahkan ada pasukan kehormatan, ada drum band dan sebagainya. Saya kira ini sebuah kehormatan. Nah, itulah pertemuan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang mendahului atau memohon ketemu, atau Pak Syafri atau Pak Surya, ini adalah sifatnya resiprokal ya, saling membutuhkan untuk ketemu, dan itu saya kira bagus. Mas Toto, ada kesannya juga begini, karena selama ini publik melihatnya kalau bagian penjembatan komunikasi ke istana itu adalah sosok Sufmi Dasko Ahmad. Kalau kemudian ada pandangan Pak Syafri ini meneguhkan posisi sebagai pembawa pesan ke Pak Prabowo, apakah ada upaya mengambil alih dalam tanda kutip peran dari Dasko ini kepada Syafri? Ya, kita nggak bisa kemudian menafikan ya, pembicaraan warung kopi ini kan masuk juga pada wilayah siapa sih yang lebih kuat antara Bang Dasko misalnya dengan Pak Syafri. Kalau saya melihat dalam konteks demokrasi, biarkan itu ada di panggung belakang.
Dan biarkan andai kata pun ada sebuah kompetisi di antara inner circle Pak Prabowo, itu kita anggap dialektika yang malah kemudian menjadi check and balances. Tapi tidak bisa dinafikan, pasca dari kerusuhan kemarin, nama Pak Safri yang biasa ada di panggung belakang, itu memang kemudian sekarang lebih mencuat di atas permukaan. Dalam konteks kalau kita bicara memang sejarah, Pak Safri teman dekat satu angkatan dengan Pak Prabowo sebelum masuk dalam fenomena politik elektoral misalnya gitu ya. Tapi catatan kritis nih Mas Tifal, menurut saya ada dua catatan kritis. Yang pertama, andai kata Pak Prabowo memang benar ingin meningkatkan kekuatan politik untuk kemudian bisa menghadapi situasi yang tidak mudah dalam konteks ekonomi secara nasional ataupun dalam konteks global, saya berharap sih Pak Prabowo tidak dalam konteks agak beda nih dengan Bang Syaganda ya. Jangan kemudian menambah beban pemerintahannya dengan kemudian menambah menteri sebanyak-banyaknya lagi, wamen sebanyak-banyaknya lagi. Karena kita tahu ruang gerak dalam konteks manajemen pemerintahan itu akan lebih berat ketika kemudian malah menambah daya koalisi, menambah kompensasi koalisi, apalagi harus menambah jumlah anggota kabinet. Yang kedua, catatan kritis juga Mas Tifal. Sebetulnya secara kode etik harusnya pertemuan yang membahas koalisi itu tidak dilakukan di ruang kementerian dan di hari kerja. Itu saya pikir adalah masukan bahwa substansinya sesuatu yang positif dalam konteks rekonsiliasi, memperkuat semangat kebangsaan. Ya, tapi dalam perjalanan sejarah Pak SBY, Pak Jokowi kan sebenarnya udah belajar mencoba menghindari pertemuan anggota koalisi di istana ataupun di ruang kerja menteri. Itu saya harapkan ke depan. Ada kesan ambil alih itu masuk akal nggak menurut Anda Bang Ganda? Ambil alih apa? Peran antara Pak Dasko ini terkesan diambil alih oleh Pak Syafri sebagai pembawa pesan ke Pak Prabowo. Kalau menurut saya sih mereka waktu ketemuan di DPR disambut oleh oleh Pak Pri itu kan menunjukkan bahwa mereka itu memang siap berbagi peran kan sebagai tangan kanannya Pak Prabowo. Jadi kita melihat positif aja bahwa ini sedang bekerja keras karena beban nasionalnya makin berat. Nah untuk yang tadi untuk menambah gemuk, idenya kan bukan menambah gemuk, tapi menteri-menteri yang belasan orang yang dititip Jokowi 13 Oktober tahun lalu, ya ini kan dalam rangka setahun ini mungkin kan mau dievaluasi. Jadi itu yang gantikan oleh teman-teman Nasdem dan teman-teman teman-teman PKS yang karena mereka tidak mewakili parpol sama sekali, seperti menterinya Jokowi yang di kesehatan, menteri kesehatan itu kan tidak mewakili sama sekali selain kepentingannya Jokowi. Ya, Erick Thohir, dia mewakili siapa? Dia mewakili kepentingan Jokowi. Untuk apa di situ? Daripada itu kan mending Menteri Pemuda dikasih sama Sugeng, ini kan Sugeng tokoh pemuda dong zaman eranya dulu ya kan, dibanding dikasih yang Erick Thohir gitu. Misalkan ya, ini bukan ini, jadi nggak nambah gemuk enggak. Jadi di replace saja orang-orang Jokowi yang nggak ada gunanya sekarang. Sekarang muncul pertanyaan barunya gini Pak Sugeng, karena kan di tengah dinamika ini kita juga melihat bahwa ada banyak elit Partai Nasdem ini hijrah ke partai lain. Saya sebut aja PSI. Apakah ada kaitannya pertemuan ini dengan banyaknya elit partai pindah ke PSI? Waduh, terlalu jauh lah. Interpretasi itu terlalu jauh. Sekali lagi terlalu jauh. Jadi kita menghormati kawan-kawan saya itu kebetulan yang hijrah atau mungkin mendapat tantangan baru, mungkin mendapat harapan baru. Tapi ketika di Nasdem, Pak Surya itu memberi kesempatan luar biasa kepada beliau-beliaunya itu. Tapi bahwa dalam politik, proses politik ada dinamika lantas mungkin memilih ke sana, katakanlah ke PSI, kita hormati setinggi-tingginya. Itu kawan-kawan dekat saya itu, katakanlah sebut saja Mat Ali, Bestari Barus, itu kan kawan-kawan sepergulatan kami. Tapi sekali lagi itu terlalu jauh itu. Bahkan kami sekali lagi soal kok kesannya dramatik sekali ada beberapa yang pindah ke partai lain. Itu biasa bagi kami gitu loh. Bahkan apa disebut dengan circle of life ya, bahwa itu kan terus menerus saya pun akan segera surut nanti pada waktunya kan begitu kan, terus tumbuh anak-anak muda dan sebagainya. Ada kesan ke arah sana juga nggak kira-kira Mas Toto? Ini hubungannya dengan banyak elit Partai Nasdem pindah ke PSI? Saya pikir enggak lah. Kalau terjadi seperti itu kan PKS nggak akan ketemuan juga dengan Pak Safri. Artinya
tidak ada kaitannya begitu menurut saya. Tetapi memang lebih kepada konteks tadi meningkatkan kohesivitas nasional, dan suka atau tidak ada orang yang selama ini sebetulnya memang sudah kita tahu sangat dekat dengan Pak Prabowo, penyampai pesan dan kepentingan juga, tapi mungkin perbedaannya sekarang sudah mulai tampil di ranah politik ke depan. Ini sah-sah saja semuanya, tapi balik lagi yang paling penting buat masyarakat tuh adalah apakah memperkuat kohesivitas ini dilakukan dalam konteks kemudian yang akan menguntungkan masyarakat. Jangan berhenti pada level bagi-bagi tadi, bagi-bagi kemudian lalu kemudian malah misalnya ya yang berpotensi kemudian harus kita jaga kan adalah peran Nasdem, peran PKS. Kalau dalam posisi sekarang harusnya kan masih berani bicara kritis di parlemen. Jangan kemudian nanti dikasih jatah kursi menteri malah makin nggak berani. Yang dibutuhkan oleh Presiden Prabowo tuh bukan mengenai kekuatan koalisi besar. Koalisinya sudah sangat besar. Yang dibutuhkan bukan program yang baik. Program yang baik yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo saat ini menurut saya adalah adanya bottlenecking. Sering kali terlihat Pak Prabowo nggak tahu kondisi lapangan. Sehingga sering kali akhirnya Pak Prabowo memperbaiki statementnya sendiri terakhir terkait dengan MBG yang tadi Pak Prabowo mengatakan hanya 0,0017%, lalu 2 minggu kemudian Pak Prabowo mengatakan tidak boleh, harus zero tolerance. Ini kan contoh dari bagaimana kebutuhan utama dari Pak Prabowo bukan membangun koalisi yang lebih besar. Terima kasih para narasumber sudah bergabung diskusi kami. Pak Sugeng, Bang Ganda, Mas Toto, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Yuk, Toto.